Shalom, selamat malam. Teman-temanku sekalian, kalau kita melihat fenomena yang terjadi di sekarang ini, ada begitu banyak orang yang meninggalkan imannya. Ada begitu banyak orang yang tidak bisa menjadi saksi bagi Tuhan. Ada begitu banyak orang, bahkan saya katakan Kristen abal-abal, secara KTP Kristen, tetapi tidak bisa menunjukkan bahwa dia adalah seorang Kristen. Saudara yang terkasih, di dalam Matius pasal 5 yang telah kita baca tadi, itu adalah khotbah Tuhan Yesus ketika ia berbicara kepada orang-orang pada saat itu, bahkan kepada para muridnya. Kalau teman-teman nanti melihat pasal 5, 6, dan 7, itu satu paket. Maksudnya satu kali khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Tetapi kita melihat di sini dimulai dari ayat 13. Firman Tuhan berkata bahwa kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Yesus berkata bahwa setiap orang yang percaya kepadanya, setiap orang yang mendengarkan firman-Nya, dia berkata bahwa mereka adalah garam dunia. Saudaraku yang terkasih, benarkah kita menjadi garam? Dan kalau kita melihat ayat 13 ini, dia berkata bahwa jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Saudara yang terkasih, bagaimana kita menjadi garam dan terang? Yang pertama dulu, bagaimana kita menjadi garam? Yang pertama adalah kita harus mengasihi orang lain, seperti yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Menjadi garam dunia yang telah Tuhan Yesus katakan adalah kita harus mengasihi orang lain sama seperti diri kita sendiri. Jadi bagaimana kita menjadi garam itu? Artinya bahwa kita harus dirasakan oleh orang lain bahwa kita adalah orang Kristen. Ketika orang lain susah, maka kita harus membantu dan menolong dia dalam kesusahannya, sehingga ia merasakan rasa kasih dari Tuhan melalui saya dan teman-teman semua. Yang pertama, bagaimana kita menjadi garam di tengah-tengah dunia ini, yaitu mengasihi orang lain sama seperti diri kita. Ketika kita melihat orang lain kesusahan, ketika kita melihat orang lain membutuhkan pertolongan kita, maka kita harus hadir di situ membantu, sehingga orang itu bisa merasakan apa itu kasih Tuhan melalui saya dan kita semua. Menolong orang lain atau teman-teman kita bukan menolong dengan ada maksud yang lain. Kalau saudara begini, saya mengasihi Arel karena dia pernah menolong saya. Saya membantu Om Ade karena dia pernah membantu saya. Bukan itu yang kasih yang diajarkan Tuhan. Justru bahkan firman Tuhan berkata, bahkan orang-orang yang membenci kita pun kita harus mengasihi dia, sehingga orang lain bisa merasakan kita adalah anak-anak muda yang percaya kepada Yesus Kristus. Yang kedua, yaitu di dalam sosial kita. Saudara yang terkasih, ada juga begitu banyak yang tertutup, tidak mau bergaul dengan orang-orang, atau kita istilahkan ini pilih-pilih teman. Ada nggak di sini pilih-pilih teman? Atau yang ganteng atau yang cantik? Kita tidak bisa menjadi garam, kita tidak bisa memberikan rasa kepada dia, kepada orang yang terabaikan, ketika kita sendiri memilih-milih siapa yang menjadi teman kita. Ketika di sekolah kita, di tempat kerjaan kita, ada orang yang dijauhkan.
Tetapi kalau kita juga ikut menjauhkan orang itu, maka saya katakan kita tidak bisa menjadi garam bagi kehidupan dia. Dia tidak bisa merasakan siapa Tuhan bagi kehidupan kita di dalam kehidupannya. Menjadi garam dunia, kita harus bersosial kepada semua orang atau berteman kepada semua orang tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Di dalam pertemanan kita sehari-hari, di dalam bersosial kita kepada semua orang, jangan sampai di dalam pikiran kita memiliki tingkatan sosial. Ngerti maksud saya? Tingkatan sosial. Artinya, ini orang biasa-biasa. Ini orang lumayan biasa-biasa. Ini orang kaya, ini orang miskin. Inilah yang menjadi teman saya. Justru kita gagal menjadi garam yang memberikan rasa kepada dia jika kita merasa diri lebih hebat daripada dia. Di dalam bersosial kita, marilah kita menjalin hubungan kepada semua orang tanpa terkecuali. Itu yang diinginkan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus pelayanan, dia tidak membedakan orang-orang yang ia layani. Dia tidak membedakan, ini miskin, ini kaya, ini orang suci, ini orang berdosa. Tidak. Justru dia memberikan dirinya kepada semua orang. Bahkan orang-orang yang memusuhi dia pada saat itu, dia tetap mengasihi mereka. Dia tetap berkomunikasi dengan mereka. Dia tetap bersosial dengan mereka. Nah, jangan sampai di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya pada Yesus, kita terkadang memiliki sifat-sifat dalam tanda kutip memilah-milah siapa yang menjadi teman-teman kita, siapa yang ajak kita berkomunikasi. Justru kita tidak bisa menjadi garam di kehidupan orang itu. Kita tidak bisa memberikan rasa kepada dia siapa itu Tuhan Yesus bagi kita. Justru kita menjadi yang namanya batu sandungan. Justru hidup saya dan saudara tidak menjadi berkat bagi orang itu. Maka saudara yang terkasih, marilah kita menjadi garam, memberikan rasa kepada orang-orang yang terabaikan, kepada orang-orang yang tidak dihiraukan di sekelilingnya, kepada orang-orang yang dicuekin di sekolah kita, kepada orang-orang yang dicuekin di tempat pekerjaan kita. Tetapi marilah kita merangkul dia, kita katakan bahwa kita ini adalah garam yang memberikan rasa kepada dia. Garam kalau terlalu banyak menjadi asin, gak enak saudara. Kalau kita mengabaikan orang lain, kita keasinan bagi orang lain. Justru kita ditolak, tidak diterima karena kita mengabaikan juga orang-orang lain. Saudara terkasih, yang kedua yaitu setelah kita belajar bagaimana kita menjadi garam, bagaimana kita memberikan rasa kepada orang lain. Yang kedua berkata di ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Yesus berkata kepada setiap orang yang percaya kepada dia, yang mendengarkan firman-Nya, bahwa mereka adalah terang dunia. Saudara yang terkasih, terang dunia bukan dalam arti seperti lampu cahaya ini. Mas Gunawan harus bercahaya seperti cahaya listrik sehingga dia bisa berjalan di kegelapan langsung terang. Bukan itu saudara. Tetapi kegelapan sering diartikan adalah orang-orang yang tidak mengenal Yesus, karena Yesus adalah terang dunia. Jadi setiap orang yang tidak mengenal Yesus berada di dalam kegelapan. Dan firman Tuhan mengajak kita pada malam hari ini bahwa kita adalah terang dunia. Kita adalah terang bagi mereka. Bagaimana kita menjadi terang bagi orang lain? Bagaimana kita menjadi terang bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan?
Yang pertama yaitu menjadi pemerintah firman, atau sering kita dengar kata menjadi saksi. Teman-teman yang terkasih, memerintahkan firman Tuhan, ada begitu banyak orang yang salah paham tentang memerintahkan firman Tuhan. Saya nggak tahu nanti bagaimana teman-teman, apakah memiliki pemikiran seperti ini. Ada orang yang berkata bahwa yang menyampaikan firman Tuhan itu, yang memberitakan Injil itu tugasnya pendeta atau hamba Tuhan. Benar nggak? Ada nggak seperti itu? Itu bukan tugas saya. Yang menyampaikan firman kepada orang lain itu tugasnya pendeta, itu tugasnya Injil, itu tugasnya hamba Tuhan. Saya mah orang biasa jemaat, pokoknya percaya Yesus di surga. Benar gak? Ada nggak seperti itu? Yang kedua yaitu ketika kita menjadi anak-anak muda saat ini, aku terlalu muda, tidak mungkin saya bisa memberitakan firman Tuhan. Tunggu sampai aku dewasa dulu, sampai jadi bapak-bapak, jadi om-om, jadi kakek-kakek mati sudah, belum memberitakan firman Tuhan. Memberitakan firman Tuhan tidak harus berteriak-teriak kepada orang. Percaya Yesus gak mesti. Tetapi kita bisa memberitakan firman Tuhan melalui rasa komunikasi kita kepada orang lain. Kita menunjukkan seperti tadi rasa kasih tadi. Justru mereka bisa melihat ada suatu perbedaan terhadap si A dan si B ini. Lalu bagaimana kita menjadi terang bagi orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan ini, teman-teman? Kita pada mulanya sudah mati di dalam dosa. Saya dan saudara seharusnya pada mulanya kita ini sudah mati di dalam dosa, hidup di dalam kebinasaan, akan menerima hukuman Allah. Tetapi firman Tuhan karena kasih karunia Allah menyelamatkan saya dan saudara semua. Kita yang tadinya berada di dalam kegelapan, akhirnya kita dipindahkan di dalam terang. Maka firman Tuhan berkata, kamu adalah terang dunia. Kenapa? Karena kita dari kegelapan sudah dipindahkan di dalam terang, di dalam Tuhan Yesus, maka kita dalam terang dunia. Saudara yang terkasih, mari coba kita menjadi terang bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Karena mereka juga sama seperti kita sebelum kita mengenal Yesus, mereka hidup di dalam kebinasaan. Saya berkata tadi bahwa istilah-istilah dunia yang gelap dalam itu adalah manusia, orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Bukan masalah hutannya gelap karena malam, bukan. Tetapi jiwa mereka gelap, tidak mendapatkan terang, tidak mendapatkan firman Tuhan, tidak bisa menyembah Allah yang benar. Yang menjadi tugas kita anak muda GPK Stretes, kita harus mampu memberitakan kepada mereka apa yang engkau percayai, apa yang engkau imani. Jika engkau benar-benar percaya kepada Yesus sebagai terang hidupmu, maka yang tidak percaya adalah kamu juga terang bagi orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Yang kedua, saudaraku, menjadi orang yang ramah dan santun. Anak muda di zaman sekarang ini karakternya sudah mulai ambruk. Rumah itu, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Gak mungkin kita orang Kristen tidak dikenal orang lain jika perbuatan kita bisa memancarkan cahaya Kristus. Gak mungkin, pasti mereka tahu ini siapa orang ini. Kenapa? Karena cara perilaku kita, cara kita ngomong, kita mengasihi mereka,
justru mereka bisa melihat siapa itu Tuhan Yesus sebenarnya. Artinya bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus, yang memiliki terang, itu tidak akan tersembunyi di dalam kegelapan itu. Jadi kita orang-orang yang percaya kepada Yesus, kalau kita bisa melakukan firman Tuhan, bisa mengasihi orang lain, karakter kita baik kepada orang lain, justru mereka bisa melihat, inilah yang namanya orang yang percaya kepada Yesus. Bagaimana kita menjadi terang? Yang kedua yaitu menjadi orang yang ramah dan santun. Saudara yang terkasih, saya bilang sekali lagi bahwa anak muda zaman sekarang karakternya sudah sangat ambruk. Ada begitu banyak yang tidak lagi menghormati orang tua, melawan orang tuanya. Jangan sampai kita mengikuti dunia ini. Jangan sampai mengikuti karakter-karakter orang-orang yang tidak mau menghargai orang lain, yang tidak sopan, yang tidak ramah, yang tidak santun kepada orang lain. Bagaimana kita menjadi terang bagi orang yang tidak mengenal Tuhan kalau kata-kata kita setiap hari kepada mereka tidak baik? Bagaimana mereka diterangi oleh terang Kristus dalam hidup kita kalau perkataan kita tidak sopan terhadap semua orang? Marilah teman-temanku yang terkasih, kita harus ramah dan santun kepada semua orang. Enggak harus santun kepada orang tua, yang kecil juga kita harus santun. Artinya bahwa orang-orang di luar kekristenan ini, orang-orang di luar iman kita, bahkan orang-orang Kristen sekalipun, ada orang-orang yang memiliki sifat seperti ini, tidak sopan terhadap orang yang tua, tidak sopan terhadap sesamanya, tidak ada tata krama kesantunan yang sama sekali. Bagaimana mungkin kita menjadi terang yang dikatakan Tuhan Yesus tadi? Atau kita dalam hidup kita, aku adalah orang Kristen, aku adalah orang yang percaya pada Yesus, aku adalah orang yang setengah suci. Setengahnya apa? Benar. Yang merasa saya the best, saya terbaik, tetapi tata keramanya kepada orang lain, dia menghormati orang lain, nol sama sekali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita menjadi terang di dalam perkataan kita kepada orang lain. Kiranya saya dan saudara semua bisa menjadi garam yang memberikan rasa kepada orang lain, bisa menjadi terang yang menerangi setiap orang yang masih belum mengenal Yesus di dalam kehidupannya.